kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika Komunikasi akan memberikan review singkat mengenai buku Etika Komunikasi karya Muhammad Fikri Akbar dan rekan-rekannya yang diterbitkan pada tahun 2026. Buku ini membahas berbagai konsep, teori, serta penerapan etika dalam komunikasi, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga tantangan komunikasi di era digital. Pada video kali ini, kami akan berfokus pada bab 13, yaitu membahas tentang etika di era kecerdasan buatan atau AI, dan juga bab 14 yang membahas penegakan etika dan regulasi komunikasi di Indonesia. Kemudian, kami memilih bab ini karena sangat relevan dalam kehidupan kami saat ini, ketika teknologi digital, media sosial, dan juga AI semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya mahasiswa. Melalui review ini, kami akan membahas ringkas isi bab, hal-hal yang menarik, kelebihan dan juga kekurangan, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi untuk bab 13 dan bab 14 ini membahas etika komunikasi di era digital serta bagaimana etika tersebut ditegakkan di Indonesia. Dan pada bab 13 dijelaskan bahwa perkembangan AI membawa berbagai tantangan seperti bias algoritma yang dapat menghasilkan keputusan tidak adil, munculnya filter bubble dan echo chamber yang membuat masyarakat hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya, serta teknologi deepfake yang mampu memasukkan wajah dan suara seseorang untuk tujuan manipulasi atau penipuan. Karena itu, manusia tetap harus bertanggung jawab atas seluruh konten yang dihasilkan AI dan memastikan informasi yang disebarkan akurat serta etis. Sementara itu, bab 14 membahas penegakan etika komunikasi melalui regulasi dan lembaga pengawas di Indonesia. Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum yang mengatur kebebasan berekspresi sekaligus menjaga ketertiban di ruang publik dan digital. Selain itu, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia berperan dalam mengawasi praktik komunikasi agar sesuai dengan kode etik. Dan pelanggaran etika dapat dikenai berbagai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan hak profesi. Dari bab 13 dan 14 ini, temuan yang menarik bagi kelompok kami adalah tentang kecerdasan AI, di mana banyak sekali fenomena deepfake. Deepfake ini dipakai untuk para orang-orang untuk menipu ataupun yang lain-lainnya. Karena teknologi AI ini sering banget buat menjadi gambar, suara, bahkan video-video itu terlihat seperti nyata. Nah, tapi di dalam sisi hal komunikasi, justru ini tuh bisa sangat membantu. Dalam buku ini menjelaskan bahwa alat AI ini sebenarnya bisa membantu, namun dikembalikan lagi kepada setiap manusia atau individunya gimana caranya menggunakan itu secara etis. Menurut kelompok kami, bab 13 dan bab 14 menjadi bagian paling relevan dalam buku ini karena membahas tantangan komunikasi digital saat ini, mulai dari kecerdasan buatan hingga regulasi media di Indonesia. Kelebihan dari bab 13 itu keberhasilan mengangkat isu yang sangat aktual seperti bias algoritma, filter bubble, dan deepfake. Sementara bab 14 itu berhasil menghubungkan teori etika dengan praktik nyata melalui pembahasan UU ITE, Dewan Pers, dan KPI. Kedua bab ini membuat etika komunikasi terasa lebih dekat dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Namun secara kritis, saya melihat kedua bab ini masih cenderung normatif. Bab 13 itu lebih banyak menjelaskan bahaya AI daripada membahas kepentingan perusahaan teknologi yang berada di balik AI tersebut. Sedangkan bab 14 itu menjelaskan pentingnya regulasi, tetapi kurang mempertanyakan bagaimana regulasi juga dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kedua bab ini bukanlah apa yang salah dalam komunikasi digital, melainkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh teknologi maupun regulasi yang ada. Dan pertanyaan inilah yang justru menjadi inti dari diskusi etika komunikasi kontemporer. Dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang mahasiswa, bab 13 dan 14 ini sangat mempresentasikan kebiasaan kita semua sehari-harinya gitu, terutama ketika kita menggunakan media sosial, mencari informasi atau menggunakan AI untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, saat ini kita sering mendapatkan informasi yang sudah dipilihkan oleh algoritma sehingga kita hanya dapat melihat sudut pandang yang kita minati saja. Begitupun dengan penggunaan AI yang semakin marak. Kita sekarang dapat melihat video ataupun foto atau teks atau yang lain sebagainya yang mana itu terlihat nyata padahal sebenarnya itu dibuat oleh AI gitu. Nah, dalam dua hal ini kita harus dapat memastikan, pertama, dari algoritma yang sudah dipilihkan ke kita gitu. Kita harus dapat meng-cross check apakah sudut pandang kita dengan algoritma yang selaras ini itu sudah benar melalui mungkin kita bisa membaca jurnal atau segala macamnya. Begitupun dengan penggunaan AI yang sudah marak. Kita harus bisa mengecek terlebih dahulu apakah ini asli kejadian nyata ataupun berasal dari AI. Baik, mungkin sekian presentasi kami mengenai buku Etika Komunikasi karya Fikri Akbar dan rekan-rekannya. Sebagai kesimpulan, menurut kami teknologi digital ini seharusnya digunakan bukan hanya untuk mempermudah komunikasi, tetapi juga untuk membangun informasi yang jujur, aman, bermanfaat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta tidak menyesatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.